Tanggal 1 Mei 1988, Diane Lynn Dan seharusnya mampir ke rumah pasangan temannya untuk pergi bekerja bersama di San Diego Transit Corps, sebuah perusahaan yang berlokasi di kota San Diego, California. Diane biasanya memberikan tumpangan kepada pasangan ini setiap hari. Namun hari itu, dia tidak mampir ke rumah mereka dan juga tidak menghubungi mereka untuk memberi kabar. Menurut pasangan temannya ini, sikap Diane itu aneh. Mereka menjadi khawatir dan mulai berpikir mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan Diane atau anaknya yang baru berusia 2 tahun. Karena Diane membesarkannya sendirian. Pasangan ini mencoba menelpon Diane beberapa kali, tapi Diane tidak menjawab panggilan itu. Mereka memutuskan untuk pergi bekerja dengan yakin bahwa wanita itu sudah sampai ke tempat kerja mereka lebih dulu. Namun waktu berlalu, Dayan tidak muncul ke tempat kerjanya. Ada sesuatu yang membuat teman-temannya mulai khawatir, karena dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Pasangan itu memutuskan sore harinya mereka mampir ke apartemen Dayan untuk memeriksa apakah Diane baik-baik saja. Pasangan itu pergi ke kompleks apartemen tempat tinggal Diane tinggal yang berada di Santee, California. Setelah mereka tiba di kompleks apartemen Diane, mereka langsung pergi ke apartemennya dan dari jauh mereka dapat melihat bahwa pintu depan apartemen Diane terbuka sedikit. Mereka dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka dan melihat putra Diane yang berusia 2 tahun berdiri di sana sendirian di ruang tamu. Anak laki-laki itu pergi menemui pasangan itu, dan pasangan itu menanyakan di mana ibunya. Dan anak laki-laki itu dengan polos mengatakan bahwa ibunya sedang tidur dengan cat merah di seluruh tubuhnya. Mereka dengan curiga ada sesuatu yang terjadi. Pasangan itu memutuskan untuk langsung pergi ke kamar Dayan, dan di sana mereka menemukannya tergeletak di lantai. Dayan tanpa pakaian. Ada banyak cairan merah miliknya di tempat itu. Tubuh Dayan menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan beberapa luka tajam. Pasangan itu ngeri dengan tempat kejadian dan segera memanggil polisi. Begitu polisi tiba di TKP, mereka melihat ada sebagian besar luka tajam di wajah, dada, dan punggung, dan senjata pembunuhan mungkin adalah pisau. Ada cipratan cairan merah di mana-mana, terutama di lemari terdekat di mana tubuh Dayan tergeletak. Tim juga memperhatikan bahwa tidak ada barang-barang di apartemennya yang dicuri. Mereka bahkan menemukan dompet korban berisi uang yang tergeletak di sebelahnya. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya tujuan penjahat adalah memaksakan hubungan dengan Dayan. Pada saat kejadian perkara sangat umum untuk menyelesaikan kasus seperti ini melalui sidik jari. Teknologi analisis DNA belum tersedia dan belum canggih seperti sekarang ini dan memiliki ketidaksempurnaan. Polisi mengumpulkan sebanyak mungkin bukti di TKP untuk melihat apakah mereka bisa menemukan sidik jari penjahat. Mereka mengambil beberapa benda seperti bekas tusukan sajam di lapisan tempat tidur dan sebuah lampu yang mereka yakini sudah disentuh oleh pelaku. Selain itu, sampel juga diambil dari bawah kuku Dayan dan beberapa helai rambut yang ada di telapak tangannya. Detektif menanyai saksi-saksi. Mereka berbicara dengan tetangga, teman, dan kerabat korban. Beberapa hari berlalu, semua orang yang dekat dengan Dayan atau berhubungan dengan Dayan ditelepon untuk memberikan keterangan. Semuanya masuk dalam radar polisi hingga mereka terbukti tidak bersalah dan daftar tersangka bisa dikurangi. Orang-orang yang dekat dengan Dayan mulai melaporkan ketidakpercayaan mereka terhadap mantan suami Dayan.
seorang pria bernama David Bayer. Diane dan David mulai berhubungan sekitar waktu yang sama ketika Diane pindah ke San Diego, California, agar bisa dekat dengan orang tuanya. Kedua pasangan ini memutuskan untuk menikah dan mereka memiliki seorang putra bernama Mark Bayer. Dan pernikahan mereka berlangsung hampir 10 tahun. Menurut anggota keluarga Diane, pasangan ini selalu bertengkar terus-menerus yang membuat pernikahan Diane dan David tidak lagi berlanjut. Terjadi kesalahpahaman antara pasangan itu yang sangat buruk. Bahkan terjadi perkelahian fisik di antara mereka berdua. Karena itulah keluarga Diane curiga kalau David adalah pelaku kejahatan. Victoria dan mentor, saudara perempuan Diane, mengatakan bahwa mantan suami Diane adalah orang pertama yang dia curigai setelah dia tahu kalau Diane adalah korban kejahatan. Polisi datang ke rumah David untuk ditanyai. David mengatakan dia tidak tahu ada sesuatu yang buruk terjadi pada Diane. Menurut detektif, David terlihat sangat terkejut dan terpukul dengan berita tersebut. Dan dia terkejut ketika dia diberitahu bahwa dia dianggap sebagai tersangka utama kejahatan tersebut. Melihat reaksi David ketika mengetahui kabar tentang Diane membuat polisi bertanya-tanya. Apakah David ada hubungannya dengan kematian Diane atau David hanya aktor yang baik? Tapi David memiliki alibi yang kuat yang bisa dia buktikan bahwa dia berada jauh dari TKP pada saat kejadian dan David dikeluarkan dari daftar tersangka. Walaupun David dikeluarkan dari daftar tersangka, teman dan keluarga David telah melaporkan bahwa setelah apa yang terjadi pada Diane, David bersikap tidak seperti dulu lagi. Mereka mengatakan bahwa meskipun hubungan Diane dan David banyak masalah, David masih peduli dengan Diane, dan kematian Diane berdampak buruk pada David secara psikologis. Jauh di lubuk hatinya, mungkin David mempertimbangkan kemungkinan untuk melanjutkan perkawinan mereka, sehingga dia dan Diane dan juga Mark bisa menjadi sebuah keluarga lagi. Upaya penyelidikan polisi tidak menemukan petunjuk yang menghubungkan dengan pelaku, yang menyebabkan kasus ini menjadi kasus dingin. Tidak ada saksi dan tidak ada sidik jari. Penjahat berhasil mendobrak pintu masuk ke dalam apartemen Diane tanpa ada seorang pun yang melihat dan mendengar apapun, bahkan orang-orang di apartemen di sekitarnya. Pelaku masih bebas berkeliaran karena tidak ada bukti yang menghubungkan dengan pelaku. Tidak banyak yang bisa dilakukan polisi dan kasus ini tidak terpecahkan. Pada awal tahun 2000-an, teknologi DNA berkembang dan membantu polisi memecahkan kasus-kasus dingin. Tim Departemen Kepolisian yang bertanggung jawab terhadap kasus Diane memutuskan untuk melakukan tes terhadap materi DNA yang ditemukan di bawah kuku jari Diane. Tapi sayangnya tidak ada yang ditemukan. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2010, tim lain dari departemen yang sama menganalisis helai rambut yang ditemukan di tangan Diane. Tujuan mereka adalah untuk melihat apakah rambut-rambut ini cocok dengan materi genetik yang ditemukan di bawah kuku Diane. Sepertinya kejahatan ini dilakukan lebih dari satu orang yang semakin mempersulit penyelidikan. Beberapa hari kemudian, analisis ini selesai dan hasilnya positif. Baik materi genetik yang ditemukan di bawah kuku jari Diane maupun rambut yang di tangannya adalah milik orang yang sama. Pada waktu yang hampir bersamaan, pihak berwenang memutuskan sekali lagi untuk mengambil hasil analisis dan memasukkannya ke dalam database kepolisian untuk melihat apakah ada kecocokan, tetapi sayangnya
Tidak ada kecocokan yang ditemukan dan kasus ini kembali menjadi kasus dingin. Pada tahun 2020, lebih dari 30 tahun setelah kejahatan terjadi, polisi bermitra dengan laboratorium yang khusus menangani silsilah genetik dan kali ini dilakukan dalam tes yang baru. Laboratorium menganalisis genom manusia untuk mencoba mengetahui lebih lanjut mengenai leluhur individu tersebut dan kemudian mengumpulkan sanak saudaranya. Mungkin aneh, pihak berwenang mengumpulkan data kerabat penjahat, tetapi hal ini perlu karena tidak ada catatan tentang pelaku di database kepolisian. Hal ini berarti bahwa dia tidak pernah ditangkap polisi. Dalam mencari pelaku kejahatan, kerabatnya akan menjadi cara termudah untuk mendapatkan pelaku. Dari situlah penyelidikan memiliki kemajuan yang besar. Karena pada akhirnya dimungkinkan untuk menemukan kerabat penjahat yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini mungkin karena kerabatnya ini DNA-nya sudah tercatat dalam catatan kepolisian. Pihak berwenang dapat melacak lebih dari 1.300 kerabat pelaku. Kemudian, polisi mulai mengumpulkan beberapa silsilah keluarga untuk mengetahui cabang mana yang dimiliki oleh pria yang mereka cari. Orang-orang yang menyelidiki kasus ini mengatakan bahwa ini adalah proses yang sangat melelahkan. Tetapi dengan semua upaya dari pihak berwenang membuahkan hasil. Beberapa bulan kemudian, pihak berwenang berhasil mendapatkan bukti, mungkin dari anak pelaku. Dan sekarang setelah bertahun-tahun berjuang untuk menyelesaikan kasus ini, penyelidik mendapatkan nama Warren Robertson. Warren tidak memiliki riwayat kejahatan kekerasan, hanya pelanggaran kecil seperti mencuri dan perkelahian. Dia bahkan terdaftar di dalam database kepolisian, tetapi kejahatannya adalah bukan bersifat kekerasan, dan DNA-nya tidak dikumpulkan polisi. Polisi kemudian memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Warren untuk mengetahui lebih banyak tentang dia dan apakah dia bertanggung jawab terhadap kejahatan tersebut. Polisi mencoba mencari tahu mengapa Warren memilih Diane sebagai korbannya. Diketahui bahwa Warren Robertson lahir di negara bagian Arkansas, tetapi kemudian dia pindah bersama keluarganya ke California. Warren tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan tempat tinggal Diane, di sebuah gedung di sebelah apartemen Diane pada saat kejahatan terjadi. Yang diketahui bahwa Warren seperti Diane adalah seorang penggemar mobil balap, dan keduanya menghadiri acara yang sama. Polisi berpikir kalau keduanya bertemu di salah satu acara balap mobil dan Warren menjadi terobsesi dengan Diane. Dan setelah mengetahui kalau Diane sebenarnya adalah tetangganya, Warren mulai mengejarnya. Pada saat kejadian, Warren berusia 27 tahun dan bekerja sebagai supir truk. Dia tidak pernah ditanyai polisi, apalagi diselidiki oleh polisi. Warren luput dari perhatian polisi. Beberapa bulan setelah kejahatan terjadi, Warren meninggalkan keluarganya dan pindah ke kota Lakeside. Kemudian Warren pindah dan tinggal di negara bagian Indiana. Dan semua informasi ini pihak berwenang hampir yakin bahwa Warren bertanggung jawab atas kematian Diane. Tapi untuk menjadi yakin, polisi perlu untuk melakukan tes DNA pada salah satu anak Warren. Polisi menghubungi salah satu anaknya dan meminta izin untuk mengambil sampel DNA-nya. Dan anak Warren tersebut setuju. Dengan materi genetik yang ada, ahli menganalisisnya untuk melihat apakah itu cocok dengan materi genetik yang ditemukan di TKP, dan hasilnya adalah positif.
Warren Robertson bertanggung jawab atas kematian Diane Lindan, dan Warren adalah orang yang dicari pihak berwajib selama lebih dari 30 tahun. Sekarang adalah masalah untuk bisa menemukan Warren dan membawakannya ke pengadilan. Tetapi itu sudah tidak mungkin lagi terjadi. Polisi mengetahui kalau Warren sudah meninggal dalam kebakaran yang terjadi pada tahun 1999. Pada saat itu, Warren berusia 39 tahun. Walaupun polisi tidak dapat menangkap Warren dan membawanya ke pengadilan, setidaknya penyelidik sudah berhasil menyelesaikan kasus ini. Setelah keluarga Diane diberitahu bahwa kasus ini sudah terselesaikan, Mark Meyer, anak Diane, yang saat kematian ibunya masih berusia 2 tahun berkomentar kalau dia sangat senang kasus ini telah terpecahkan dan akan membawa kedamaian bagi keluarganya. Mark juga mengatakan bahwa meskipun dia berada di apartemen itu ketika kejadian, dia tidak mengingat apapun dan sayangnya Mark hampir tidak mengingat ibunya. Dan apa yang Mark ketahui tentang ibunya adalah diteruskan dari teman dan keluarga ibunya. Setelah kejahatan terjadi pada ibunya, Mark tidak diasuh oleh ayahnya. Mark diadopsi oleh beberapa teman dari keluarganya. Menurut beberapa sumber, ayah Mark tidak dalam kondisi psikologis yang baik untuk membesarkannya. Mark mengatakan kalau dia dibesarkan dengan penuh cinta, dan bahkan Mark mendapatkan 2 kakak laki-laki. Mark sering bertemu dengan kakek neneknya dan anggota keluarga lainnya, dan Mark mengakui bahwa kadang-kadang Mark mulai menangis karena Mark merasa kesepian dan merindukan ibunya. Walaupun dia tidak mengingatnya, Mark juga berterima kasih kepada kepolisian yang berhasil menyelesaikan kasus ibunya. Ini adalah kasus kelima yang diselesaikan oleh tim kepolisian menggunakan silsilah genetik, dan mereka berharap bisa memecahkan kasus lain yang belum terpecahkan. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Ambil pelajaran baik dari setiap kasus dan lupakan setiap cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Tulis komentar kalian tentang kasus ini di kolom komentar ya. Berikan subscribe, like, dan berikan notifikasinya untuk cerita yang lain. Terima kasih banyak. Thank you for watching this video.